Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barisan sujan Bapak, Ibu, umawi dari kakak mari abdi di ulem, Ustaz Abah, Ustaz Irman, Pak Guru tiasa ngesit malam Ahad ya Alhaq. Insyaallah Bang, kamari maka saatan cai Ibu sareng Bapak aya nama seueur teuing cai di Sumring. Sehingga jalan kedah muriling, jalan sawah Jati Mekar nugi ka Karenceng tembus-tembus Karencong. Badai kabur tadi nama nyalira ieu nu dua bogoakan hoyong ngiring. Janten hapunten Bu, Pak, bilih ngaganggu saulusan ansor teh mah keun bae cenah budak heureuy mah di masjid mah. Kiraha deui kalau menindung bapak anu heureuy kudu diteke. Punten Pak Ibunya. Punten itu rausna ku Sunda atau napi Indonesia nya? Ku Sunda wae. Oh Indonesia wae. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah saya akan membahas sebuah hadis. Insyaallah ini hadis komplit fenomena, situasi dan kondisi yang sedang kita alami dan akan kita laksanakan. Secara tidak sengaja inspirasi ini ketika saya memutar sebuah radio, ada seorang dai yang sudah lama meninggal, terkenal dengan julukan sejuta umat. Beliau membawakan sebuah hadis yang setelah saya search, alhamdulillah dapat. Pada malam ini insyaallah akan saya sampaikan. Karena sebagai seorang hamba Allah dan juga yang diamanati penyampai risalah dari Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini diriwayatkan ternyata oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, nomor hadis 2192. Silakan bisa dicek. Walaupun sifatnya gharib, tapi isi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih maupun Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum summaha'akum wa umurukum syura bainakum fadakhrul ardi khairul lakum min batniha wa idza kana umara'ukum syirarakum wa aghniya'ukum bukhala'akum wa umurukum ila nisa'ikum faba'nul ardu khairul lakum min dhahriha. Apa terjemahan hadis ini? Kita ambil singkat dan cepatnya saja Ibu dan Bapak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang Rasulullah katakan? Idza kana umara'ukum khiyarakum, apabila pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, wa aghniya'akum summaha'akum,
dan orang-orang yang kaya di antara kalian adalah orang-orang yang dermawan di antara kalian. Wa umurukum syura bainakum, dan urusan keduniaan kalian selalu dimusyawarahkan, selalu diambil kata-kata mufakat yang memenuhi keadilan semua pihak. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadakhrul ardi khairukum min batniha, maka permukaan bumi, di atas bumi itu adalah lebih baik daripada berada di bawahnya. Apa maksudnya, Pak? Jika pemimpin kalian orang-orang terbaik di antara kalian, jika orang-orang kaya adalah orang-orang yang paling dermawan di antara kalian, dan apabila urusan keduniaan kalian selalu dipecahkan dengan cara musyawarah mufakat, maka permukaan bumi lebih baik daripada dalam bumi, perut bumi. Apa maksudnya, Pak? Naon, Bu? Aman. Naon, Pak? Maksudnya kita hidup berada di atas bumi itu lebih baik daripada mati. Jadi kondisi seperti gitu, Bu, pemimpin orang adalah orang-orang yang terbaik, kemudian orang kaya adalah orang yang paling dermawan, kemudian urusan dipecahkan dengan musyawarah, dengan pikiran jernih, otak jernih, bukan dengan kekerasan, maka hidup lebih baik daripada mati. Itu, Bu, Pak, maksudnya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza kana umarukum syirarukum, tapi kata Nabi, apabila pemimpin kalian adalah orang yang paling buruk akhlaknya, yang paling jelek pelangainya, yang paling bodoh. Kemudian kata Nabi, wa aghniyaukum bukhalaakum, dan apabila orang yang kaya di antara kalian adalah orang yang paling bakhil, orang paling pelit, kikir bin madid buntut kasiran merege hesek. Kemudian mohon maaf ibu-ibu, yang terakhir, wa umurukum ila nisaikum, dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian. Urusan keduniaan kalian diserahkan kepada wanita. Apa maksudnya, Bu? Wanita dipersilakan menjadi pemimpin yang mengurus urusan umat, yang mengatur urusan laki-laki. Maka kata Rasul, fabatnul ardi khairul lakum min dhahriha, maka kalian berada di perut bumi lebih baik daripada ada di atas permukaan bumi. Artinya menikmati, menimpai daripada hirup, gitu, Pak. Hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang Nabi bahas di dalam hadis beliau ini. Satu, apa, Pak? Tentang masalah umarah kepemimpinan. Betul, Pak. Yang kedua apa, Bu? Tentang orang-orang kaya. Yang ketiga apa, Bu? Tentang urusan keduniaan. Poin pertama, kepemimpinan yang Rasul bahas, pemimpin yang baik lawan pemimpin yang buruk. Yang kedua, orang kaya dermawan lawan orang kaya yang bakhil. Yang ketiga, tentang urusan keduniaan. Yang pertama secara musyawarah, yang keduanya lawannya urusan kita dipegang oleh wanita. Baik, yang pertama tentang kepemimpinan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pemimpin kita maupun ikhwatu iman semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sebentar lagi akan mengikuti atau akan menjadi kontestan dalam pemilu, tanpa mengurangi rasa hormat,
akan kami sampaikan peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, kata Rasul, jabatan atau kepemimpinan adalah amanah. Apa artinya amanah? Sesuatu yang harus dipenuhi, disampaikan. An Abi Dzarrin qala, qultu ya Rasulullah, ala tasta'niluni? Qala, fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatu wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mencek orang mangolok ieu teh nya. Bahasa orang enam apa? Nepotisme. Sahabat Abu Dzar memang dekat dengan Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau tidak berniat mengangkat aku menjadi seorang pemimpin? Kalau bahasa kita, Bu, kita mungkin punya saudara atau kakak, katakanlah gubernur, singa tukang jadi camat atau simkuring teh, atau angkat jadi lurah. Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar berkata, Rasulullah sambil menepuk pundakku, sambil ditepakkan, Rasulullah berkata, wahai Abu Dzar, kamu ini adalah orang yang lemah untuk memangku sebuah jabatan, padahal jabatan merupakan sebuah amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melakukan tugas dengan benar. Ya Abu Dzar, sing sabar mencek urang mabuk, Pak. Kamu tuh orang lemah. Saya tahu kamu tuh orang lemah. Kamu tidak akan sanggup memegang suatu jabatan. Jabatan itu nanti di akhirat adalah sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan, sebuah penyesalan, sebuah kehinaan. Guru saya Ustaz Kyai Haji Atian Ali pernah membawakan sebuah hadis. Nanti di yaumil qiyamah ada sekelompok orang di mana mereka masuk surga tanpa hisab, bahkan melewati para syuhada. Ketika itu manusia protes, siapa mereka? Maka dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, orang sesoleh apapun secara pribadi, tapi ketika dia tidak adil dalam memimpin, maka dia pun nanti akan dituntut pertanggungjawaban oleh semua orang yang dipimpin. Ini beratnya. Maka tidak salah, tidak aneh, para alim ulama dulu, para ulama salafus salih, ketika mereka hendak diangkat menjadi hakim, menjadi qadhi, mereka lebih memilih kabur. Bahkan salah satunya ada yang sampai bersembunyi di hutan, menetap di hutan, saking takut-takutnya diangkat menjadi pejabat. Ayeuna mah samulihna kalakah ulama nyamper ke pejabat, Pak. Allah alam bisawab, abdi mah suudon, mudah-mudahan lempeng Bu niatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, seorang ulama Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kunci baik dan buruknya masyarakat itu ada di dua komponen, ada di dua faktor. Yang satu penguasa, yang kedua ulama. Beliau berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 357, fafasadul ri'aya bifasadil mulki. Kata Imam Al-Ghazali, rusaknya
hancurnya masyarakat itu karena rusaknya, hancurnya seorang pemimpin. Wa fasadul muluki bi fasadil ulama'i, dan hancurnya seorang pemimpin, rusaknya seorang pemimpin itu karena rusaknya para alim ulama. Wa fasadul ulama'i bi istila'i hubbi mali wal jah. Nah ini Bu Pak yang paling bahaya. Dan rusaknya para alim ulama disebabkan karena dia dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia dan juga ketenaran. Jadi kalau pemimpin umara sudah rusak, kemudian kerusakan pemimpin didukung, diiyakan, distempeli oleh para alim ulama, maka tunggulah kehancuran masyarakat. Kita tidak akan suudzon dan menyalahkan ulama yang mendekati pemerintah. Mungkin saja mereka berniat hendak meluruskan pemerintah. Tapi ketika tadi kata Rasulullah, ketika mereka sudah dikuasai oleh cinta harta, cinta jabatan, dan juga cinta ketenaran, maka tunggulah pemimpin akan hancur, dan hancurnya pemimpin akan diikuti oleh hancurnya masyarakat. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, kalau begitu penguasa yang baik itu penguasa yang seperti apa? Banyak contoh para amirul mukminin, para khalifah, khulafaur rasyidin yang sifatnya sedemikian rupa, yang kita yakin sampai hari ini pun tidak ada yang 100% seperti beliau-beliau. Jadi dalam Islam, Bu dan Bapak, sudah kita ketahui semuanya. Kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu siapa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita tahu para khalifah dan amir mukminin yang lain. Mereka sebelum menjadi pemimpin adalah para hartawan. Mereka orang-orang kaya. Kemudian setelah mereka menjabat kepemimpinan karena ditunjuk, karena juga menerima amanat dari umat, maka kekayaan mereka habiskan demi perjuangan, mereka habiskan demi menegakkan kalimat Allah, mereka habiskan demi menyebarkan agama Allah. Jantan pemimpin Islam kapungkur, pemimpin Islam dulu, sebelum mereka menjadi pemimpin, sebelum mereka menjabat sebuah jabatan, mereka orang kaya, Bu. Mereka orang kaya, Pak. Tapi setelah menjabat sebuah kepemimpinan, justru harta mereka habis dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Bagaimana dengan sekarang? Tidak usah dijelaskan, Bu dan Bapak. Lalu pemimpin yang seperti apa yang bisa kita simpulkan pemimpin yang baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Saya yakin ayat ini sudah sangat tenar bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kita pun sudah mafhum kenapa ketika kalimat umarau tidak disertai dengan ati Allah, dengan kalimat atau kata ati. Para ulama tafsir mengatakan ketaatan kepada Allah sifatnya mutlak, kepada Rasul pun mutlak, tapi kepada pemimpin sifatnya muqayyad ketika selama pemimpin taat kepada Allah dan Rasul. Jadi pemimpin yang apa, yang baik, yang seperti apa? Tiada lain pemimpin yang taat kepada Allah dan pemimpin yang taat kepada Rasul. Taat dalam bidang apa? Segala hal. Tidak hanya dalam bidang ibadah,
muamalah, tapi juga taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menggunakan aturan Allah dan Rasulnya ketika dia menjalankan roda kepemimpinan. Maka itulah pemimpin yang baik. Dan kita sebagai umat Islam harus yakin, ibu dan bapak, tidak mungkin seorang pemimpin akan baik ketika dia tidak menggunakan aturan-aturan Allah, ketika dia tidak menggunakan aturan-aturan Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia menjadi dan memimpin umat. Tidak akan. Pernah dulu diributkan ketika kasus penghinaan Quran surat Al-Maidah dengan mengatakan tiada larangan kita dipimpin oleh orang-orang kafir. Toh sejarah mengatakan banyak negara-negara, bangsa-bangsa yang maju ketika mereka dipimpin oleh orang-orang kafir. Baik, kita jawab pernyataan itu sebagai contoh Fir'aun. Dia kafir jelas, dia pinter jelas, dia kuat jelas. Tapi apa yang terjadi? Kekayaannya, kepintarannya, pasukannya yang kuat, kekayaannya yang banyak, tidak bisa menyelamatkan umatnya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun, hartawan. Kemudian tokoh-tokoh kafir Quraisy yang pintar-pintar membuat hukum. Tapi apa yang terjadi? Hanya azab Allah lah yang mereka terima. Maka ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasul, bisa jadi kita maju seperti Amerika Serikat. Bisa jadi negara kita maju seperti Australia. Tapi apakah dijamin negara kita di bawah lindungan, di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahun kemarin, ibu dan bapak, pemerintah sedang getol-getolnya mengadakan pendidikan terhadap guru-guru dengan cara diberangkatkan ke beberapa negara, diantaranya Australia, dengan tujuan guru-guru di Indonesia bisa memiliki kompetensi yang mirip dengan guru-guru di Australia. Ada satu cerita yang menarik. Teman saya kebetulan dikirim ke sana, sebuah kota di Australia. Nah, apanya yang menarik, ibu dan bapak? Memang pendidikan di sana bagus, keterampilan siswa-siswa di sana bagus, kedisiplinan mereka bagus, bahkan cara makan, jajan pun mereka bagus. Jadi di sekolah sana disediakan kantin-kantin, dan anak-anak di sana membawa misting, bekal dari rumah, ibu dan bapak. Hanya ada satu hal yang menggelitik. Teman saya tinggal di sebuah rumah yang di situ dihuni oleh sepasang suami istri dan juga ada kakek neneknya. Kemudian ada beberapa orang anak. Nah, yang menarik, ada seorang anak yang sudah dewasa, perempuan, sudah bekerja dan sudah punya rumah yang cukup mewah. Pada suatu hari, teman saya diajak bermain ke rumah anaknya itu, Pak. Diajak bermain. Kemudian dia tanya kepada ibunya, "Ini rumah anak ibu?" "Ya, betul. Besar sekali dan mewah, Bu." Kemudian teman saya berkata begini, "Bu, ini anak ibu di rumah sebesar ini tinggal dengan siapa?" "Oh, sendirian. Nggak ditemani siapa-siapa, Bu. Dia tinggal sendirian, tapi sebetulnya dia tinggal berdua dengan pacarnya." Bayangkan, Bu, di Australia seorang orang tua, ibu bahkan, mereka sudah mengikhlaskan anak gadisnya tinggal satu rumah dengan pacarnya, Pak. Bukan dengan suami resminya. Kumalamun hamil, Bu, Pak, di negara-negara sekuler seperti mereka,
ketika anak mereka hamil, mereka tidak merasa malu, bahkan bahagia. Kenapa? Karena jangankan yang belum menikah, banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah pun susah untuk punya anak, Bu. Jadi lamun anak-anaknya hamil, bahagia mereka, Bu. Tinggal dikawinkan. Bahkan ada beberapa negara yang dijamin ketika ada seorang istri yang melahirkan, dijamin pendidikannya, dijamin perawatan kesehatannya, melahirkan pun semuanya gratis, bahkan sampai kuliah gratis. Nah di orang kalau dicari hamil banyak, Bu. Kenapa mereka susah hamil? Karena dampak dari pergaulan bebas, dampak dari pergaulan mereka. Ketika mereka pemudi, bahkan setelah umur 17 tahun, jadi di mereka, Bu, Pak, ketika anak mereka sudah 17 tahun, maka orang tua sudah tidak lagi punya hak untuk mengatur kehidupan anak-anak mereka. Jadi bebas, Pak. Lamun geus boga budak 17 tahun, rek mawa ka bobohna ge ka imah, orang tua sudah tidak bisa melarang mereka. Nah, undang-undang di mereka sudah sampai sana, Pak. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Pertanyaannya, apakah ingin negara kita maju seperti itu? Satu sisi materi maju, pendidikan maju, tapi akhlak dan moral sudah begitu bejat. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua, orang dermawan lawan orang bakhil alias pelit. Rasa-rasanya hal ini sudah tidak perlu kita jelaskan. Cukup kita wakili dengan sebuah hadis saja. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi, waktu subuh setiap harinya kecuali akan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka satu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'tini munfiqan khalafan. Kata malaikat yang satu, ya Allah, berikanlah ganti kepada para dermawan yang menyedekahkan hartanya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua akan berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil. Dan ini sudah bukan teori lagi, Ibu dan Bapak, bahkan kami pun sering mengalami bahwa kedermawanan tidak pernah menyebabkan orang menjadi miskin. Kedermawanan justru memberikan orang kaya. Saya pernah bercerita tentang seorang sahabat yang dermawan, Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika beliau sakit, Bu. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Beliau merasa bersedih. Kenapa bersedih? Ketika beliau sakit, tidak ada seorang sahabat pun yang menjenguk beliau. Kenapa? Ketika cek dan recheck, ternyata sahabat bukan berhati dengki kepada beliau, tapi sahabat merasa malu, tidak mau menjenguk beliau. Kenapa? Alasannya karena hampir di antara mereka memiliki hutang kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi izin Pak, Bu, enten sarang urang mun gaduh samatan kepada seseorang teh, urang mah biasa sok dibageran dengan tujuan agar mun nginjeu babari deui. Sahabat tahu beda, Bu. Ketika mereka punya utang, mereka malu bertemu dengan orang yang punya utang. Di orang dibalik kadang kawis nu gaduh samatan, lamun ditagih kalaka nyarekan.
mata meminjam duit tadi bere tong nyalakeun nu masih hantambut Bu, bongan akhlak ulang seperti gitu. Aduh Bu, Pak, kasihan sekali Pak. Tetangga saya banyak yang punya warung, mereka banyak gulung tikar gara-gara nu kararasbon teu mararayar. Bahkan ada yang kabur. Auzubillah summa naudzubillah. Nah, ketika mendengar laporan seperti itu, maka Abdurrahman bin Auf mengumumkan, mulai sekarang katakan kepada sahabat-sahabatku, utang mereka aku lunaskan, dan sebagian hartaku silakan aku dermawan, aku dermakan, aku sedekahkan kepada mereka. Gitu Pak. Kemudian ada satu lagi cerita, ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang kaya nanti di akhirat akan terhambat masuk surganya. Kunaon Bu? Kenapa Pak? Karena sedikit pun, masing-masing 1 rupiah pun nanti harta kita di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita peroleh dan kemana kita gunakan harta tersebut. Maka wajar orang semakin kaya nanti hambatannya di akhirat akan semakin besar. Nah, seorang sahabat yang kaya raya ketika itu mendengar perkataan itu takut. Akhirnya sebagian hartanya mereka sedekahkan. Semakin disedekahkan justru semakin banyak. Bahkan ada seorang sahabat yang lucu. Gimana caranya supaya harta saya habis? Sampailah berita di suatu daerah yang sedang panen kurma, terjadi kegagalan panen kurma. Kurma mereka busuk-busuk, habis dimakan hama. Akhirnya dia mengutus seorang utusan untuk memborong kurma-kurma di negeri tersebut dengan harapan hartanya habis digunakan untuk membeli kurma-kurma busuk, dan dia berpikir rek saha nu meuli kurma buruk. Nah, pasti saya jadi orang miskin. Ngan kitu teh Bu, Pak, miskin dan kaya Allah yang ngatur. Orang rek banting tulang kumaha ge cek Allah ditakdirkan sebagai orang miskin moal biasa Pak. Ningali batur maju dagang coklat turutan ku urang. Tanya Bu, ciri orang Sunda teh kreatif Pak. Aya batur dagang bala-bala maju turutan dagang bala-bala. Kurang payu murahkeun. Tungtungna batur bangkrut urang teu payu. Itulah sifat orang Islam. Di abdi tama Bu di Bandung. Nah, karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Suatu saat ada sebuah negeri yang dijangkiti sebuah penyakit yang ternyata penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan menggunakan kurma busuk. Tungtungna naon Pak? Eta kurma nu numpuk di bumina diborong, walaupun ditahan diborong. Bahkan ditawar dengan harga 10 kali lipat atau beuki beunghar. Apa yang ingin saya katakan Ibu dan Bapak? Mun urang miskin ayeuna tos usaha ka ditu ka dieu, nu penting mah Bu Pak teu kalaparan. Anak pamajikan urang berarti itu takdir Allah dan dinikmati saja. Adapun kita ditakdirkan sebagai orang kaya, tidak usah berdoa kepada Allah jadi miskin. Tapi berpikirlah berdoa kepada Allah bagaimana caranya kita menggunakan harta di jalan Allah sehingga nanti di akhirat justru harta kita yang mengantarkan kita masuk surga dengan cepat. Meureun Bu Pak, yang dimaksud oleh Rasulullah tadi orang kaya yang bakhil, orang kaya yang tidak menggunakan agama dalam memperoleh harta kekayaannya. Saur Ustaz Ansor teh mah duit setan mah pantes dibiakeunana ge ku iblis ku jin. Duit setan mah pantesna oge dibiakeunana ku jin. Naon maksudna Pak Bu?
duit tinu haram mah pasti digunakeun ge kanu teu haram deui. Anu haram deui duit setan mah pasti biak ge kujin. Allah taala bisawab. Yang kedua tentang kedermawanan dan kebakhilan. Yang terakhir tentang urusan keduniaan. Catat, urusan keduniaan, bukan urusan keagamaan. Kita akan hidup kita lebih baik daripada mati, kata Rasulullah, ketika ini terpenuhi. Urusan kita dipecahkan dengan cara bermusyawarah mufakat tanpa kekerasan. Dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya, ia berkata, saya bersama Rasulullah SAW melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Maksudnya sedang mengawinkan bunga-bunga kurma. Margi kieu Pak, kurma itu termasuk kelompok tumbuhan yang berumah dua. Apa maksudnya berumah dua? Aya kurma nu jantan, aya kurma nu betina. Jadi kalau ibu dan bapak punya pohon kurma di rumah, nah itu buahan wae, kembangan pae. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, apakah dia jantan? Yang kedua, bisa jadi dia betina tapi tidak ada kurma jantan. Nah, dulu Rasulullah pernah melewati orang yang sedang menyerbukan kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan bunga kurma ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, perbuatan tersebut menurutku tidak ada gunanya. Nanaona dan kege. Meureun Rasulullah berpikir panginten Bu Pak, nanti juga akan ada angin yang menerbangkan serbuk sari sehingga sampai ke putik pohon betina, atau ada kumbang yang akan menyampaikan serbuk sari ke pohon betina. Nah naonan kikituan capek-capek cek urang mah. Maka Thalhah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah tersebut. Lalu mereka tidak lagi mengawinkan bunga-bunga kurma. Selang beberapa hari kemudian Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan tidak berbuah lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika perkawinan kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Apa maksudnya Pak Bu? Jadi dalam urusan keduniaan, ini hadisnya Pak menjelaskan tentang hadis yang lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Awas, hadis ini jangan ditafsirkan untuk segala perkara. Ini hanya digunakan untuk hal-hal keduniaan saja. Asbab nuzulnya kan tentang mengawinkan bunga-bunga kurma. Bahkan Nabi menyebutkan tadi, itu mah cuma pendapat saya. Kenapa kalian lakukan? Kalau memang pendapat saya salah, jangan salahkan, jangan dilakukan. Kecuali kalau perkataan saya itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dan hadis yang tadi saya sebutkan kadang-kadang digunakan untuk semua perkara, termasuk dalam menetapkan ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Habis sering nerangkan ke ibu-ibu, misalkan tentang pembagian waris, kekeh ibu dan bapak dasarnya seapal dalil, ibu-ibu teh anger we koyong bagi rata. Da neng ge anak bapak, sia anak bapak, mahnya sia dua neng hiji. Terus saya bagi rata, bapak teu adil. Berarti ibu sudah memfitnah Rasulullah, sudah memfitnah Allah sebagai
zat yang tidak adil. Berarti ibu sudah memfitnah Rasulullah sebagai pendusta dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu sudah memfitnah Rasulullah juga Allah sebagai nu bodoh, nu teu apal keadilan. Padahal Bu, ketika ibu nanti menikah dengan bapak kan laki-laki ya Bu. Bapak pengen sabaraha bagian Bu? 2 kan dari orang tuanya. Ibu 1, 2 tambah 1 3. Nanti kakak ibu dapat 2. Dia menikah dengan perempuan 1 bagian, 2 tambah 1 3, adil. Di pengajian Bu, Abi dijelaskan seperti itu. Sugan teh jempe ibu-ibu aya nu ngacung Pak. Nya lamun salakina beunghar cenapa? Hana jadi nyalakeun ka abi. Cek abi teh nah atuh milih nu kitu. Atuh milih nu beunghar Bu. Nyeta cenah. Hese cenah. Aya nu beunghar soleh bager teh hese nya atos Bu. Sok Bu urang hitung-hitungan. Sok. Katakanlah kemarin yang dibagikan oleh orang tua ibu itu oke lah. Katakan 500 juta dibagi 2 250 juta ewan. Adil Bu? Adil. Tapi kalau 2 plus 1 Bu, gak adil. Yaitu katakanlah 300 juta ibu meh gampang. Kakak ibu yang laki-laki dapat 200 juta, ibu 100 juta, teu adil, teu adil. Sok Bu ayeuna orang eta. Ibu dinafkahi oleh istri ibu, suami ibu, iya. Sabaraha sabulan? Dia katakanlah karyawan pabrik 3 juta. Pamisa tahun sabaraha Bu? 3 kali 12 36 juta. Setahun 36 juta. Ibu nikah berapa tahun? Katakan 10 tahun. Sabaraha juta Bu? 360 juta. Gede mana? Gede iya. Nembe 10 tahun. Kami 20 tahun 720 juta. Nembe gaji nangungkul. Belum lagi nafkah batin. Punten Bu Pak, saya tidak bermaksud jorok. Wanita-wanita kaya yang tidak memiliki suami, mohon maaf, mereka berani sampai menyewa laki-laki hidung belang dengan membayar puluhan juta untuk menemani mereka bermalam 1 malam. Cing Bu etang, ibu tos sabaraha wengi di baturan ku si bapak kali sekian puluh juta. Hehehe. Jadi Bu, Pak, intinya ibu-ibu ini berpikir yang namanya harta itu hanya uang saja. Padahal batin pun termasuk harta yang tidak ternilai. Ada atau gimana? Belum. 3 menit lagi. Ini dikatulis seperti di sana ya. Baik. Yang terakhir kata Rasulullah tentang urusan kepemimpinan di tangan wanita, mudah-mudahan bisa dipersingkat 3 menit. An-Nabi Bakraqal dari sahabat Abu Bakar berkata, hadis ini cukup panjang. Lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farisa qad malaku alaihim bintu Kisra qala. Ketika sampai kepada Rasulullah bahwasannya kerajaan Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan Ratu Kisra, maka Rasulullah bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Kata Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum masyarakat di mana dipimpin oleh seorang wanita. Moal maju Bu, Pak. Bade kumaha oge munamina istri mah terkadang lebih mendahulukan perasaan daripada logika akal sehat. Bayangkan apa yang terjadi dengan negara kita ketika dipimpin oleh seorang wanita yang lebih mendahulukan perasaan. Aya nu korupsi bade di penjara, karunya cenah. Kumaha ke anak pamajikanana, tos tong di penjara lah, didenda we. Korupsi 1 miliar denda 100 juta. Atuh korupsi deui.
Korupsi 2 miliar denda 300 juta. Raos Pak, Bu. Itulah hukum di kita seperti itu. Ada yang korupsi sekian miliar didenda 300 juta. Numawi pamisipir penjara bararager nya dan tinggal 700 juta nah Bu. Tong aneh. Nah, termasuk di rumah tangga kita. Allah mentakdirkan laki-laki sebagai tulang punggung. Tinggal tulang punggung, lihat tulang punggung kita. Dia berdiri tegak di belakang kita, yang menyokong tubuh kita. Tapi walaupun dia kuat, mampu menyokong tubuh kita, Allah menciptakan tulang punggung dengan cara beruas-ruas. Numpuk Pak, sekian puluh. Kalau tidak salah ada 48 ruas tulang punggung. Apa gunanya? Walaupun tulang punggung kuat, dia mudah dibengkokkan. Dia fleksibel. Inilah gambaran laki-laki sebagai seorang pemimpin. Laki-laki teh kudu kuat. Harus kuat. Harus tegas, harus mampu menyokong rumah tangga. Tapi di samping kekuatannya dia pun harus fleksibel mengikuti gerakan tubuh. Ulah seperti besi paralon atau napi pipa besi. Kuat memang kuat, tapi tidak bisa digerakkan. Kadang kan Bu, seorang suami kan ada yang seperti itu. Tegas memang tegas. Ngancek manehna beureum hejo. Yang kedua, ibu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok seperti dada kita Bu. Itu ada sekian puluh tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Sifatnya bengkok seperti tangan ini. Ini gambaran seorang ibu sedang memeluk anak-anaknya. Tugas ibu teh gampil sebetulnya di bumi nangkep kurang kali melindungi mereka, melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalam. Bayangkan kalau tulang rusuk dicabut dari tubuh kita, maka jantung, hati, paru-paru akan hancur. Nah, seorang ibu yang dicabut dari rumah tangga untuk menjadi seorang wanita karir, apalagi menjadi pejabat, maka sama saja artinya rumah itu seperti satu tubuh yang tulang rusuknya dicabut. Ketika kena benturan sedikit, jantung pecah. Ketika kena benturan sedikit, paru-paru hancur. Ibu dan bapak, sekian puluh tahun saya berprofesi sebagai guru, banyak kasus anak-anak SMP jarang sekolah, kenakalan remaja yang dari rumah berangkat tapi tidak sampai ke sekolah. Ketika dipanggil, Bu, putra ibu atau sekian puluh tahun alpa, sekian puluh hari alpa. Astagfirullahaladzim, maknya Pak, betul Bu, nih catatannya. Nada tibu mima angkat. Hari ibu terterang sareng bapana, apa didamel dua nana, Bu? Apa yang kita cari? Ibu-ibu sering berdalih, saya membantu suami demi anak dan demi anak-anak. Tungtungna materi terpenuhi, tapi anak-anak kita menjadi hancur. Teman saya pernah mengeles seorang anak SD, bapaknya pejabat, ibunya juga sama pejabat. Kadang-kadang pulang tidak hanya 1 minggu sekali, sangat jarang. Tabu, mudah-mudahan cerita ini jadi inspirasi bagi ibu-ibu. Dia pernah curhat kepada gurunya, teman saya, Pak, rasa-rasanya saya sudah bosan hidup. Saya nggak kuat dengan kehidupan seperti ini. Anak SD, Bu, bayangkan, anak SD yang ditinggalkan ibu dan bapaknya sudah berpikir seperti itu. Berarti apa ibu dan bapak? Anak tidak hanya membutuhkan materi, tapi juga perhatian. Dari ayah dia belajar ketegasan, dan dari ibu mereka belajar kasih sayang, kelembutan. Apabila ibu-ibu terutama yang hadir di majelis ini oleh Allah diberikan rezeki berupa suami yang mapan, Bu. Jadi ibu tidak harus keluar rumah untuk berprofesi sebagai wanita
wanita karir. Alhamdulillah kami pun Bu, istri kami sejak menikah tos perjanjian sareng abdi Bu, kami disundakeun teh mah cekap teu cekap neng umi di bumi. Ya siap. Alhamdulillah Bu. Di kawitan Nabi janten guru honor Bu. Kalau harus diopenbarkan Pak, pami percantan gaji guru honor mah 300.000 Pak. Alhamdulillah karena komitmen bersama, dan komitmen itu pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Suatu saat kita kekurangan itu sudah pasti. Jangankan yang gaji pas-pasan, bahkan yang gaji berkecukupan pun pasti menemukan sebuah ujian. Gitu Bu. Janten nya istilah Sunda mah cenah artos mah sakitu cekap, sakitu cekap. Kantun urang kumaha ngagunakeunana. Yang sering dipertanyakan masalah ibu-ibu teh kieu cenah Bu. Atau cenah Pak, kalau wanita lebih baik di rumah atau jang naon cenah sakola luhur. Gitu kan Bu ya? Jang naon atuh sakola luhur, geus we cenah tamat SD tikahkeun we. Ibu dan Bapak, inilah cara berpikir materialistik, cara berpikir liberal, dan cara berpikir sekuler. Seorang ibu, seorang wanita memang kata Nabi lebih aman di rumah tangganya. Lalu bagaimana hasil pendidikan tinggi yang ibu peroleh? Nanti kan ibu memiliki keturunan yang akan mewariskan ilmu, yang akan mewariskan kesolehan. Ibu sebagai kepala rumah tangganya, sebagai pengatur di rumah. Nah, ibu bisa menularkan ilmu ibu, akhlak yang baik ibu kepada anak-anak. Jangan sampai kejadian seperti kami punya siswa, ini realita. Mohon maaf kalau misalkan di antara ibu dan bapak satu profesi dengan beliau. Kami pernah punya seorang anak yang kebetulan bapaknya seorang kepala daerah, kemudian ibunya seorang anggota legislatif. Dia sampai kami ngajar Bu. Kemudian kami pernah curhat, Neng, Bapak ingin kejujuran kamu. Ya Pak. Cing, dengan profesi ibu kamu sekarang sebagai anggota dewan, kamu bahagia tidak? Kita duka di papatahan ku indung bapana duka henteu Bu. Ya kadang bahagia apa kadang tidak. Sejujurnya, sering orang tua kamu tidak di rumah? Iya Pak, sering. Tidak pulang? Iya. Bahagia? Jempek Bu, di piwarang jujur mah. Apa artinya? Berarti secara fitriah, secara fitrah, memang mereka mendambakan setiap malam dekapan seorang ibu. Setiap mereka ada masalah, ada suara lembut seorang ibu yang bisa memberikan pemecahan yang sesuai dengan hati mereka. Da bapak-bapak mabu karos ku abdi pamipun bojo nudu ngarepekeun tanu dua pamigar lut tiasaan cep pami abdi mah naon ku sentak we Bu. Sentak bubar abdi bongoh kitu deui. Tapi pun bojo mah tiasaan dianjak ameng beres masalah. Banyak Bu kasus-kasus seperti demikian yang ternyata ya intinya seperti itu. Mereka ditinggalkan atau kekurangan kasih sayang. Ya mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa menjadikan ibu berpikir dua kali. Kalau suami ibu sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, apa yang akan nanaonan gitu Bu? Apalagi yang akan kita cari. Kami juga pernah seorang teman dulu memang sebagai wanita karir, tapi dia berjanji suatu saat saya harus berhenti.
Dan memang dia laksanakan, dia pun berhenti. Jadi kan alasan anak bu membantu suami gitu kan punya. Ya enak pami suami orang terus berkecukupan nono dibantosan bu. Kadang kaus ibu-ibu berkilah beralasan karena resel kenapa di bumi mah. Akhirnya rumah tangga ditinggalkan, anak-anak pendidikan dititipkan kepada orang lain, ada yang ke pembantu, ada yang kepada nenek kakeknya, ada yang ke daycare. Tapi ingat bu, ada satu hal yang kurang dari mereka. Bade daycare, bade nini akikna, bade uakna, mereka rata-rata hanya bisa memberikan kasih sayang, tapi mereka tidak bisa memberikan ketegasan dalam memutuskan suatu perkara. Mau ibu kurang kali karena kau saya gitu pak murid abdi ge. Mereka lebih senang tinggal dengan nenek kakeknya daripada dengan orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya sudah bercerai. Nah neng alim jeung mamah jeung bapak mendingan jeung si emak cenah tara dicarekan pak cenah. Akhirnya ketika anak tumbuh dengan mental seperti itu, apa yang terjadi pak bu? Mereka hanya akan menjadi generasi-generasi penerus yang cengeng, yang manja, tidak siap menghadapi masalah dalam kehidupan. Akan seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Handout atau makalah saya simpan saja di sini, barangkali para pemuda terutama yang membutuhkan silakan di copy saja. Mohon maaf Ibu dan Bapak, ikhwati iman semua, lebih dan kurangnya karena kebodohan kami, yang benarnya insyaallah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan, kekuatan di dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ard, pemangku amanat kerisalahan agama Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.